hadir. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya, secara bersama-sama insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, semangat dalam belajar. Jangan ngeluh, kemudian jangan sampai dengan adanya belajar jarak jauh ini bikin kita nggak semangat belajar ya, jangan. Ya, hindari itu. Ya, buang jauh-jauh, tetap semangat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Ya, insya Allah semuanya ini merupakan belajar, buat rangka belajar. Teman-teman kan jadi tahu IT. Ya, jadi tahu apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu Google Form. Itu kan ilmu, hikmah dari adanya ini si pandemi ini, si COVID-19. Atau bisa disebut COVID-21, karena sekarang tahun 2021. Ya. Nah, makanya kita tetap senantiasa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga Covid ini cepat dihilangkan sehingga teman-teman tentu ya pada rindu kan belajar jarak jauh, belajar langsung secara tatap muka normal. Ya, sama, nggak cuma kalian doang, guru-gurunya juga sangat berharap kita bisa bergabung belajar bersama-sama lagi seperti itu. Namun ingat, dengan adanya pandemi ini yang tadi Kakak bilang, ada hikmah, ada pelajaran. Ya, karena setiap rencana yang ada pasti Allah Subhanahu wa taala ngasih hikmah di dalamnya. Hikmah apa sih, Kak? Pelajaran buat kita. Ya, kemudian manfaat buat kita. Yang mungkin kita lihat itu aduh, ini nyulitin kita, atau mungkin ada orang tua kalian yang dagang. Oh, ibu saya atau ayah saya jadi dagangannya nggak laku dan sebagainya. Ya, jangan di situ berpikirnya, tapi berpikirnya bagaimana tetap mencari solusi. Ya, insya Allah ada hikmah, ya, insya Allah ada kebaikan. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan share screen. Ya. Kelihatan nggak teman-teman? Halo, cek, kelihatan? Gimana Wildan? Kelihatan Wildan? Kelihatan, Kak. Oke, sip. Makasih. Baik, teman-teman rahmati Allah, silahkan teman-teman coba dibuka dulu sekalian buku bahasa kalian. Kemarin kan teman-teman udah menerjemahkan di bagian ini. Ya, sebentar Kakak akan sedikit menjelaskan di kosakata ini. Ya, barangkali ada beberapa yang belum diketahui, bisa diperbaiki. Yang kemarin sudah Kakak nilai, sudah Kakak rekap, ya. Sengaja belum tidak Kakak tampilkan ke teman-teman. Nanti ada waktunya insya Allah Kakak akan tampilkan. Ya, siapa yang ikut PJJ, siapa yang tidak, itu bakal kelihatan insya Allah. Ya. Nah, di sini Kakak akan membahas sedikit. Kemarin alhamdulillah sudah banyak yang cukup bagus ya dari menerjemahkan. Ini merupakan salah satu langkah atau upaya biar teman-teman terbiasa ya menerjemahkan. Ya, yang pertama yaitu seputar al-mihnah. Al-mihnah ini profesi. Ya, kemarin kosakatanya sempat Kakak berikan juga. Ya, di sini likulli insanin, atau mungkin ada teman yang mau baca di bagian yang pertama ini. Bagian yang ini dari likulli insanin sampai at-talamis. Ayo coba si Khairunisa dibuka, di unmute Khairunisa. Silakan dibaca Khairunisa. Bisa? Coba saya terima dulu biar bisa berbicara. Mana Khairunisa? Bisa? Oke, jika belum bisa berarti
Kita alihkan dulu ke si Bayu. Bayu, silakan Bayu. Dibaca ini lo, likuli insanin. Di unmute. Bisa? Oke. Kelihatan kan? Ya. Baca Bayu. Dari Kak. Ya, ya. Yuk, langsung. Li anin mih ya maluha. Lanjut. Oke, baik. Oke, sip. Oke. Teman-teman, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke, sip. Kakak bacakan ya. Likulli insanin mihnatun ya'maluha. Apa artinya? Likulli insan. Likulli itu setiap segala sesuatu. Apa seluruhnya. Ya, likulli insanin setiap manusia atau semua manusia. Ya, ini yang boleh dicatat sambilan. Jadi semua manusia mihnatun ya'maluha. Ya, memiliki profesi atau pekerjaan. Ya, atau profesinya. Jadi setiap orang yang ada di muka bumi ini memiliki profesinya masing-masing. Ya, kalian memiliki profesi sebagai murid, kakak sebagai pengajar kalian atau pendidik. Kemudian orang tua kalian mungkin ada yang berdagang profesinya, atau mungkin ada yang polisi, ada yang dokter dan lain sebagainya. Itu namanya profesi. Jadi setiap kita memiliki profesi, ya. Kemudian hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Ya. Hadza wildanun. Ini wildan. Ya. Huwa ustadun. Nah, dia atau si wildan ini huwa itu kan karena laki-laki. Ya, karena laki-laki jadi menggunakan huwa. Kalau untuk perempuan menggunakan apa? Huwa atau hiya? Hiya. Oke, kalau untuk perempuan menggunakan hiya. Ya, jadi hada Muhammadun huwa, karena Muhammad laki-laki maka menggunakan huwa. Dia ustadun. Ya, dia seorang ustad. Ya, hada wildanun, ini wildan kalau kita ganti Muhammad. Ya, huwa ustazun, wildan itu seorang ustad. Atau huwa talibun, wildan seorang murid. Ya, itu terserah variasi kita. Ya. Kemudian al ustadu ya'malu fil madrasati. Ya, ustad itu atau si Muhammad, ya, ustad itu ya'malu. Ya'malu itu bekerja. Jadi bekerja ustadz itu bekerja fil madrasati. Apa itu madrasah? Madrasah itu sekolah. Jadi guru bekerjanya di sekolah. Ya, wa huwa yadhhabu ilal madrasati, dan guru atau dia si guru itu ya ke sekolah kulla yaumin, setiap hari. Ya, kulla yaumin, yaum itu hari. Ya, jadi setiap hari liyu'allima talamis. Perhatikan di sini teman. Ya, ada li. Berarti menandakan untuk. Li itu artinya untuk. Ya, di sini li artinya untuk. Untuk ngapain? Untuk mengajar murid-murid. Ya, seperti itu. Ini kalau guru profesinya. Nah, kira-kira kalau dokter itu kerjanya di mana? Ayo. Dokter itu kerjanya apakah di sekolah atau di perpustakaan atau mungkin Rumah sakit. Di rumah sakit, ya. Kemudian petani kira-kira bekerjanya di mana? Sawah. Sawah, ya. Dan itu tinggal seperti itu. Sebenarnya mudah, ya. Apalagi kalian udah madrasah sanawiyah, insya Allah mudah. Ya, hanya saja pelajaran ini sebenarnya pelajaran anak SD. Hanya saja diubah ke dalam bahasa Arab. Jadi agak sedikit membingungkan. Ya, tapi kalau kita paham artinya, insya Allah akan mudah. Seperti itu ya. Kemudian bagian bawah, wadzalika Umar. Ya, dan itu, dzalika itu ya, itu Umar. Huwa fallahun. Mal makna fallah? Apa artinya fallahun? Ya apa? Fallahun?
Ya, petani. Ya. Oke, sip. Ahsanti. Al-fallahu, ya, petani itu si Umar atau Umar kan namanya petani itu namanya Umar. Nah, makanya disebut petani itu ya'malu, ya, bekerja atau mencari nafkah. Ya, ya'malu fil mazra'ah, yaitu bekerja di sawah. Petani nggak mungkin bekerja di sekolah. Ya, makanya perlu disesuaikan. Ya, kalau petani berarti bekerjanya di sawah. Kalau guru berarti bekerjanya fil madrasah di sekolah. Kemudian ketika dokter atau perawat berarti bekerjanya di mustashfa atau rumah sakit. Ya. Kemudian wahwa yadhabu ilal mazraati, dan petani pergi ke sawah kulla yaumin, setiap hari, liyazro'a ar-ruzza, untuk apa? Untuk menanam. Ar-ruzza itu nasi atau beras, ya. Kalau untuk ditanam beras, ya, atau bibit bisa, ya. Bibit, ya. Kemudian wahadi Zainab. Perhatikan teman-teman. Di sini hazihi. Tadi yang atas pakai haza, ya, karena haza itu untuk laki-laki, sedangkan hadhihi untuk perempuan. Nah, oleh karenanya di sini karena perempuan si Zainab, kan nggak mungkin Zainab itu anak laki-laki. Ya, atau Bayu minta diganti namanya dari Bayu ganti jadi Zainab, kan nggak mungkin. Karena Bayu kan laki-laki. Ya. Nah, oleh karenanya ya di sini Zainab digunakan hadhihi, ya. Kemudian hiya tabibah. Dia seorang dokter. Ya, dokter di rumah sakit, ya. Tabibah bukan dokter cinta. Apalagi dokter masa lalu dan lain sebagainya, bukan. Ya, kemudian at-tabibah ta'malu fil mustashfa. Ya, tabibah atau dokter itu bekerja fil mustashfa, yaitu di rumah sakit. Ya, wahiya tadhabu ilal mustashfa, dan dia pergi ke rumah sakit kulla yaumin, setiap hari, untuk mengobati orang-orang yang sakit atau al-mardo, orang yang sakit. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini di atas tadi yang falah pakai ya. Ini kakak buletin. Kemudian yang bawah yang yang perempuan pakai ta. Nah, di sini ada fungsinya masing-masing. Di sini ada fungsinya masing-masing. Ya, kalau menggunakan ya, di depannya menggunakannya kata kerjanya ini untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Sedangkan kalau ta di depannya ya ini untuk perempuan. Bagaimana Kak melihat laki-laki atau perempuan? Teman-teman lihat profesinya. Ya, lihat di tandanya. Ya, ciri-ciri menandakan perempuan atau mu'annas, ya, perempuan itu mu'annas, itu dia ada tak bulatnya atau tak konde biasa kita sebut. Ya, ketika ada tak konde, berarti ini menandakan bahwasanya ini dokternya dokter cewek atau dokter wanita. Ya, oleh karenanya gunakan teman-teman pakai taknya di depannya ketika kata kerjanya. Ya, kalau laki-laki falahun, ini kan petani laki-laki. Ya, gendernya laki-laki, maka di sini pakai ya. Itu ini fungsi utamanya. Ini akan sebenarnya mudah kedua ini, cuman kalau tidak paham atau tidak tahu ini bisa fatal. Biasanya soal ini banyak latihan-latihan itu seperti ini, ya. Kemudian di bagian bawah kita akan watil ka Fatimah, ya, dan itu Fatimah, ya, hiya mumarridah, dia seorang orang yang sakit, ya, mumarridah. Atau maaf, dia perawat. Mumarridah itu perawat, al-mumarridah, ya, perawat itu ta'malu fil mustashfa aidan. Ya, perawat itu bekerja di rumah sakit juga. Ya, kenapa pakai juga? Aidan ini juga karena tadi sudah menceritakan seputar dokter. Ya, dokter. Ingat ya, dokter pakai e. Pakai e. Bukan pakai O. Kalau dokter, ini beda lagi. Ya, pakai E yang betul. Kalau dokter yang di rumah sakit itu pakai E. Dokter. Jadi teman-teman kalau ke rumah sakit jangan bilang, wah ada Pak Dokter. Wah beda lagi, salah. Pak Dokter itu dia yang udah melanjutkan belajar sampai S3. S3 itu apa Kak? Contoh, kalian kan udah pernah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang pernah TK atau PAUD. Kemudian naik ke Madrasah Ibtidaiyah atau SD, ya kan?
Kemudian sekarang kalian lagi belajar di sanawiyah atau SMP, ya kan? Kemudian nanti setelah kalian udah selesai di sanawiyah, ya sudah kemudian melanjutkan lagi insya Allah di SMK atau madrasah aliyah. Nah, setelah madrasah aliyah, kalian yang mungkin mau melanjutkan lagi, nanti ada yang kuliah sarjana S1, kemudian selama 4 tahun belajarnya, kemudian nanti kalian belajar lagi S2, mungkin ada yang mau melanjutkan selama 2 tahun, kemudian nanti lanjut lagi S3. Nah, S3 itu setelah lulus dari S3 maka disebut doktor, pakai O. Nah, sedangkan kalau dokter yang di rumah sakit pakai E. Jangan sampai terkecoh atau keliru, ya. Jadi lanjut, hiya tazhabu ilal mustashfa. Jadi perawat itu pergi ke rumah sakit ya kulla yaumin, setiap hari, litusa'idal atiba, untuk menolong para dokter, ya. Tobib, atiba itu jamak dari dokter, ya. Jadi untuk menolong, tusa'id itu untuk menolong dokter-dokter, ya. Terakhir yaitu hada sodiqi, ya, ini temanku, ya, ismuhu Salim, namanya Salim, ya. Huwa tilmizun, Salim ini seorang murid, ya, seorang murid. Tilmizun, kira-kira murid laki-laki atau murid perempuan? Ayo. Laki-laki. Oke, kenapa laki-laki? Ada cirinya nggak? Ada. Apa? Karena pakai haza. Karena Boleh. Terus karena apa lagi? tidak ada tak marbutoh. Oke, sip. Karena tidak ada tamar butuhnya juga. Karena di sini tadi ada yang bilang karena pakai haza, berarti menunjukkan laki-laki, betul juga. Di sini karena menggunakan huwa, menunjukkan laki-laki, itu betul semua. Ya, gak ada yang salah. Ya, ahsantum, bagus. Ya, wa huwa yadhabu ilal madrasati, dan tilmiz itu pergi ke sekolah, ilal madrasati. Berapa hari? Karena ini bukunya cerita dulu, ya. Jadi sittata ayamin. Sitta, wahidun, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sittatun 6. Ya, jadi selama pergi ke sekolah itu 6 hari. Tapi berbeda dengan sekarang, ya. Kalau teman-teman kan sekarang berapa hari? 5 hari. Tapi lumayan agak lama, ya, sampai jam setengah 3-an. Ya, kalau dulu kakak masih 5 hari belajarnya. Tapi sampai kurang lebih jam setengah 1 sampai jam 1. Ya, jadi sholat zuhur kelar, habis itu boleh pulang. Kalau kalian kan sekarang lanjut, ya, sampai jam setengah 3. Nah, sittata ayyamin fil usbu', yaitu 6 hari dalam seminggu. Usbu' ini seminggu, di dalam seminggu. Wa huwa la yadhabu, ya, dan huwa yaitu tilmis atau si Salim ini, ya, la yadhabu, tidak pergi, ilal madrasati, ke sekolah, fi yaumil ahad, pada hari ahad atau pada hari minggu. Di annahu yaumul utlati, karena itu hari apa? Al-utlah, yaitu hari libur. Oke. Kalau kalian liburi kapan? Hari ahad doang atau sama hari lain? Ya, dengan hari Sabat. Kalau kalian dengan hari Sabtu juga, ya. Yaumul Isnin, hari Senin. Yaumul Thulatha, hari Selasa. Yaumul Arbi'ah, hari Rabu. Yaumul Khamis, hari Kamis. Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Kemudian Yaumul Sabat, hari Sabtu. Dan yang terakhir Yaumul Ahad, yaitu hari Minggu. Ya, jadi sebagai seorang Muslim juga senantiasa dibiasakan hari Minggu ini kita alihkan dengan menggunakan hari Ahad, karena lebih Islami. Ya, oke. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kakak rasa karena kakak juga nggak mau terlalu lama, kakak juga pahami kota kalian. Ya, jadi insya Allah ini udah 20 menit, ya, 21 menit kita pertemuan, dan insya Allah, ya, ketika kita melakukan pembelajaran Zoom, kita seperti ini. Jadi jam 8 kita mulai. Nanti kakak harap 20 menit selesai. Dan yang hadir insya Allah ini akan kakak rekap sebagai absensi. Terima kasih. Ya, dan insya Allah mungkin kalau memang sekiranya memungkinkan, nanti kita bisa Zoom 2 kali seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ya, atau mungkin bisa dalam sebulan kita sekali. Ya, nanti tergantung kita kebijakan bareng-bareng. Kira-kira lebih nangkep pelajarannya lagi susah nih. Berarti mungkin dalam 2 minggu ada Zoom sekali. Ya, atau mungkin pelajarannya mudah nih, kakak sampaikan melalui video, kalian tinggal simak, bisa difahami. Berarti nanti mungkin sebulan sekali kita melakukan Zoom.
Yang penting teman-teman mohon kehadirannya, mohon kesadarannya, semangat kita sama-sama belajar dalam keadaan seperti ini, insya Allah banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kakak tutup. Nggak ada, Kak. Nggak ada? Mau ada tugas atau enggak? Nggak usah. Oke, untuk hari ini kayaknya kakak nggak ngasih tugas dulu. Ya, jadi insya Allah namun nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin ada tugas kembali. Silakan teman-teman dicek. Nanti video ini, hasil rekaman ini kakak upload ke YouTube. Ya, nanti kalian bisa simak lagi apa kapan-kapan. Mungkin kalian mau cek lagi atau tadi yang agak terlambat kalian mau ngecek lagi, mau simak lagi, itu silakan. Ya, jadi yang terlambat tadi bisa disimak, kemudian diperhatikan. Mungkin terjemah kalian ada yang salah. Yang kemarin kan tugas kalian tuh. Ya, ini kita kita mengulang, kita mungkin teman-teman ada yang salah dan lain sebagainya, dan hasil kalian sudah kakak nilai semua, ya sudah kakak rekap, cuman kakak belum men-share, nanti ada waktunya kakak share, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca bareng-barang surah Al-Asr bareng-barang. Teman-teman dibuka di unmute, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-barang dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Jangan lupa nanti doa setelah belajarnya dibaca juga, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.